Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari surat Rasul Petrus yang pertama, pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. 1 Petrus 4, ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Saya pakai terjemahan baru kedua, jadi mungkin ada ayat yang berbeda dengan yang Bapak Ibu pakai. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17 sampai 19 ini adalah tulisan Rasul Petrus terhadap jemaat. Sebab telah tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana pula kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Jika orang benar pun hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang menderita karena kehendak Allah, menyerahkan dirinya kepada Pencipta yang setia sambil terus berbuat baik. Intinya ada di ayat yang terakhir. Karena itu baiklah juga mereka yang menderita karena kehendak Allah, menyerahkan dirinya kepada Pencipta yang setia sambil terus berbuat baik. Mengapa Petrus mengatakan hal seperti ini? Ia memberi perikop dalam ayat ini adalah menderita sebagai orang Kristen. Mungkin Anda sudah sering mendengarkan tentang hal penderitaan, bahkan juga Anda mengalaminya. Tetapi Rasul Petrus memberitahu bahwa baiklah juga mereka yang menderita karena kehendak Allah, menyerahkan dirinya kepada Pencipta yang setia sambil terus berbuat baik. Apakah arti dan makna penderitaan itu di dalam Kristus? Apa yang menyebabkan penderitaan itu bisa ada di dunia ini? Sejak semula kita mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia bukan untuk hidup dalam penderitaan. Sejak semula Allah menciptakan manusia untuk menikmati kasih-Nya yang kekal itu. Sejak semula Allah membuat kita ada untuk menikmati semua yang baik yang keluar dari dirinya untuk dinyatakan kepada manusia yang dicipta menurut gambar dan rupanya sendiri. Tuhan tidak pernah ciptakan saya dan kamu untuk mati. Dia tidak pernah ciptakan saya dan kamu untuk mengalami semua yang buruk. Tapi mengapa semua yang buruk itu ada? Apa yang membuat semua yang buruk itu menjadi ada? Dosa. Dosalah yang membuat segala sesuatu menjadi rusak. Dosalah yang membuat gambar Allah dan citra Allah di dalam kita semua manusia itu menjadi rusak. Sehingga kasih Allah yang seharusnya kita nikmati itu terhalang oleh karena dosa-dosa kita. Tetapi Dia yang dijanjikan selama hampir 2000 tahun, yang bernama Yesus Kristus dari Nazaret, itu telah datang ke dunia ini dalam rupa sebagai manusia. Ia menanggung penderitaan, ia hidup dalam kemiskinan, ia menanggung kehinaan, sedangkan ia sendiri adalah yang mulia di dalam hadirat Bapanya. Tetapi setelah ia melalui semuanya itu, ia dianugerahkan kemuliaan yang tak terhampiri. Bahkan ia dinyatakan lebih tinggi dari apapun. Ia duduk di sebelah kanan Bapanya yang mulia, yang adalah Allah yang untuk Dia kita hidup. Jadi jikalau Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Allah kita, ketika Ia datang ke dunia ini, Ia yang menggenggam segala sesuatu datang ke dunia ini, memakukan dirinya sendiri di atas Kalvari oleh karena kerelaan hatinya, dan Ia mengalami semua penderitaan yang luar biasa. Ia mengalami semua kesakitan, Ia mengalami semua yang buruk, Ia menanggung kutuk manusia, Ia menanggung penderitaan manusia. Maka bukankah kita yang adalah hamba dari Dia yang kita sebut Tuhan itu seharusnya juga mengalami hal yang sama, sebab tidak ada hamba yang lebih tinggi daripada Tuhan. Inilah yang dimaksudkan Petrus. Ia berkata apa? Baiklah juga mereka yang menderita karena kehendak Allah, menyerahkan dirinya kepada Pencipta yang setia sambil terus berbuat baik. Penghakiman itu sudah dimulai sejak dulu. Dimulai dari rumah Allah. Gereja yang didirikan oleh Kristus, gereja yang ditanamkan oleh Kristus, Ia sebagai kepala dari gereja itu. Ia telah memberi hukum, Ia telah memberi aturan agar setiap orang mengerti apa yang dikehendaki oleh Dia. Ia berkata dalam hukumnya yang agung yang merangkum seluruh hukum, Ia berkata apa? Kasihlah Allahmu, kasihlah sesamamu, bahkan musuhmu. Ketika Ia berkata kita harus mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama, itu tidak terbatas pada hukum-hukum Taurat yang ada di dalam Mishpat orang Yahudi. Tapi itu bergantung kepada apa? Bergantung kepada cinta kita. Tergantung bagaimana kita mengenal Dia, agar di dalam pengenalan kita akan Kristus itu,
kita dapat melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi penderitaan di dalam Kristus, penderitaan di dalam Dia adalah sarana penyucian dan pemurnian demi kemuliaan yang akan dinyatakan kelak kepada setiap orang percaya. Sebab siapakah Petrus? Siapakah Paulus? Siapakah Andreas? Siapakah Bartolomeus? Siapakah Thomas? Siapakah Yohanes? Siapakah Irenaeus? Siapakah Polikarpus? Siapakah Ignatius? Mereka adalah orang-orang yang dianggap biasa. Dan ketika mereka melihat kemuliaan Kristus di dalam kebangkitannya dan dikalahkannya kematian oleh Tuhan kita yang mulia itu, mereka memberi diri mereka, merelakan diri mereka dalam penderitaan, karena mereka melihat bahwa penderitaan ini meskipun adalah awalnya sebagai sebuah kutukan oleh karena dosa manusia, tetapi di dalam Allah, di dalam Tuhan, penderitaan itu memiliki makna yang berarti. Banyak orang menghindarkan diri dari penderitaan, bukan? Banyak orang tidak suka dengan penderitaan. Tetapi apa kata Paulus? Aku lebih suka dalam kelemahanku. Sekarang banyak orang berlomba-lomba mencari kekuatan. Orang mau kaya agar dia punya power, punya kuasa. Bisa sogok orang, bisa bayar orang. Orang berlomba-lomba cari jabatan ini agar dia kemana-mana dia dihormati. Dia kemana-mana dia dapat perlakuan spesial. Itu yang dunia cari. Tapi Paulus berkata, aku lebih suka dalam kelemahanku. Mengapa ia berkata aku lebih suka dalam kelemahanku? Karena ia tahu memang sejatinya manusia ini adalah orang-orang lemah. Jikalau kamu berpikir kamu kuat, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab it's not you, itu adalah dosamu. Jangan terlalu percaya pada dirimu sendiri. Sebab diri kita sendiri juga menipu kita. Tapi percayalah kepada Allah. Karena Dia yang tahu, Dia yang dapat menolong semua orang untuk dapat mengerti siapakah aku ini. Seorang yang amat berdosa, yang dibalut oleh dosa. Hatiku yang ditutupi oleh dosa. Hatiku yang diselubungi oleh dosa. Bisakah kita mengeluarkan yang baik dari dosa? Tidak bisa. Oleh karena itu, kita harus menderita untuk memunculkan yang baik itu di dalam Kristus. Hanya penderitaan satu-satunya cara untuk dapat mengerti Allah. Sebab ia di dalam kerendahan hatinya datang sebagai pribadi yang menderita. Maka dia hanya bisa diterima melalui penderitaan juga. Tanpa penderitaan, dia tidak bisa diterima. Sebab siapakah rasul-rasul Yesus yang menerima dia yang tidak menderita? Adakah rasul dari Kristus yang menerima Kristus di dalam hal-hal yang kudus dan yang mulia dari anugerahnya Dia yang mulia itu? Apakah ada mereka yang menerima yang baik yang daripada Kristus tidak mengalami seperti yang Kristus alami? Tidak. Karena mereka melihat satu-satunya hal yang terpenting itu hanya ada di dalam Kristus. Apa yang manusia cari di dunia ini? Apa yang manusia inginkan dalam dunia ini? Apapun agama orang, apapun kepercayaanmu, dari suku manapun engkau mau dari orang Tionghoa, orang Batak, orang Nias, orang Jawa, orang Dayak, dari Amerika Latin, dari Amerika Utara, dari bangsa Eropa, dari bangsa Afrika, dari manapun dan dari perempuan manapun manusia itu dilahirkan, tujuannya hanya satu, mempertahankan hidup. Sehingga orang demi hidupnya berlomba-lomba cari uang banyak agar ia mengisi perut dan tetap hidup. Ia sekolah tinggi-tinggi, ia sekolah bagus ke luar negeri, agar dengan demikian ia dapat memperoleh uang yang lebih layak demi hidupnya yang lebih layak. Yang manusia inginkan itu hanya satu, hidup. Itu yang manusia cari. Anak muda berusaha cari banyak uang dengan cara bagaimanapun juga demi hidup. Ia mempertahankan dirinya mati-matian demi makanan untuk perut dan perut demi hidupmu. Hiduplah yang dicari manusia. Dan kalau yang dicari manusia adalah hidup, yang paling ditakuti adalah yang sebaliknya, kematian. Orang takut mati, sehingga ketika dia sakit, dia berusaha cari berbagai cara untuk menghindarkan dirinya dari kesakitan. Ketika dia sakit, dia memohon kepada Allah, ya Tuhan, aku ini sakit, tolong aku sembuhkan aku. Tuhan, aku belum mau mati, aku masih mau melihat anak-anakku, aku mau menikah, aku mau dapat ini, aku mau dapat ini.
Orang takut sekali dengan kematian. Semua orang di dunia ini takut dengan kematian. Tapi kenapa para rasul rela mati demi Kristus? Mengapa para rasul menderita di dalam kehinaan demi Kristus? Mengapa para rasul rela memberi dirinya? Paulus meninggalkan kemuliaannya sebagai orang yang lahir sebagai orang yang sekolah di Tarsus, sebagai warga Roma yang agung, sebagai orang yang sangat pintar. Mengapa yang meninggalkan itu? Mengapa Petrus demi Kristus rela mati disalib terbalik di Roma? Mengapa Paulus demi Kristus rela dipenggal kepalanya di Roma? Apakah yang mereka lihat di dalam Kristus ini sehingga mereka memberi diri mereka dengan cara yang demikian, yang dianggap bodoh oleh dunia, kepada Kristus yang disebut mereka sebagai Tuhan mereka? Apa yang mereka lihat di dalam Kristus itu, apa yang mereka lihat di dalam Yesus itu, sehingga mereka memberi segala sesuatu yang ada pada mereka demi Kristus, bahkan nyawa mereka sendiri mereka berikan kepada Kristus. Sebab mereka telah melihat bahwa hidup yang diinginkan oleh seluruh dunia ini dan kematian yang telah ditakuti oleh seluruh dunia ini hanya dapat dianugerahkan di dalam Dia, Yesus Kristus, yang telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya 2000 tahun lalu di Kalvari, dan juga telah memberi hidup melalui kebangkitannya itu. Sehingga setiap orang yang mau memperoleh hidup harusnya hanya memberi dirinya kepada Dia yang telah hidup atas kematian. Dan setiap manusia yang menghindari kematian dan yang takut akan kematian seharusnya memberikan jiwanya kepada Yesus Kristus yang telah menginjak-injak kematian, bangkit dari antara orang mati, disaksikan oleh 500 orang. Sehingga karena begitu mengagumkan, begitu besarnya peristiwa itu, para rasulnya tidak takut mati oleh karena Dia yang telah mengalahkan kematian itu. Karena mereka melihat Tuhanku telah mengalahkan hal yang paling ditakuti oleh manusia. Mengapa aku takut menghadapinya kalau Tuhanku saja telah mengalahkannya? Jadi kalau hidup yang engkau cari dan kalau kematian yang paling engkau takuti, berikanlah jiwamu dengan rela kepada Dia yang telah menganugerahkan hidup melalui kebangkitannya yang mulia dan telah menginjak, menundukkan, menaklukkan kematian yang paling kamu dan saya hindari. Sehingga dengan demikian Kristus pernah berkata, di luar aku engkau tak dapat berbuat apa-apa. Di luar daripada Kristus tak satupun manusia dapat berbuat apa-apa. Jadi jikalau engkau anak-anak muda atau siapapun engkau di luar sana yang berkuasa, jika demi uang, demi harta, demi tahta, demi wanita, demi pria engkau meninggalkan Kristus, renungkanlah mulai hari ini. Herodes yang agung yang begitu kaya, di manakah dia? Pontius Pilatus yang sangat berkuasa, dia punya kuasa mendakwa Yesus Kristus dalam pengadilan Roma, di manakah dia? Kleopatra yang begitu cantik, di manakah dia? Koreshi yang agung, Alexander the Great, di manakah mereka? Ptolemy pemimpin Gerika, Media Persia, Gerika, dan juga Kaisar Roma, di manakah mereka? Nebukadnezar pemimpin kerajaan yang agung Babilonia, di manakah dia? Apakah kekayaannya, kekuatannya, kuasanya, kehebatannya, semua pengaruhnya? Lao Tse, dinasti dari dinasti di Tiongkok, di manakah dia? Di manakah mereka semua? Confucius, di manakah dia hari ini? Bahkan hikmat yang dianggap pintar, Aristoteles sebagai orang yang berhikmat di dalam filsafat Yunani, Plato dalam filsafat Yunani, orang yang begitu pintar, orang yang begitu kaya Herodes Agung, orang yang begitu berpengaruh Pontius Pilatus, di manakah mereka hari ini? Bahkan semua yang mereka miliki tak dapat memberi mereka hidup, tak dapat melepaskan mereka dari kematian. Jadi jikalau itu yang engkau cari, dengan meninggalkan Yesus Kristus itu, nasibmu akan sama seperti mereka yang telah memperoleh semuanya itu. Tetapi Yesus Kristus datang di dalam kehinaan yang dipandang oleh dunia. Oleh karena itu dikatakan bahwa pemberitaan tentang Dia sebagai kabar baik itu adalah kebodohan bagi dunia. Ia datang dalam kehinaan, Ia datang dalam kemiskinan, tapi Ia menganugerahkan apa yang diinginkan oleh manusia, yaitu kehidupan melalui kebangkitannya. Dan Ia telah mengalahkan, menaklukkan apa yang paling dihindari oleh manusia, yaitu kematian.
Oleh karena itu, inilah hikmat yang tersembunyi itu. Dan demi hikmat inilah manusia harus menderita. Terlebih lagi murid yang menyebut dirinya Kristen. Kalau kita tidak hidup sebagaimana Kristus hidup, kita tidak mengambil bagian di dalam Dia pokok anggur, dan kita bukanlah ranting-ranting yang tercangkok kepada Dia dan menghasilkan buah-buah yang benar. Sebab adakah orang-orang di luar sana menghasilkan buah-buah yang baik? Buah-buahnya baik, tapi ia mungkin bukanlah ranting yang ada di dalam Kristus itu. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen yang mencari hidup, sebagai manusia yang menginginkan hidup, sebagai manusia yang takut pada kematian, percayalah dan datanglah kepada Dia dengan sungguh-sungguh yang telah menganugerahkan hidup dan menaklukkan apa yang paling ditakuti oleh manusia. Tidak ada alasanmu untuk menolak Kristus selain hanya satu hal, kesombonganmu. Semua orang berusaha mencari jalannya. Dia berpikir bahwa dirinya sendiri dapat menjangkau Allah. Bahkan menjangkau langit, di bawah langit pun manusia tak dapat melakukannya. Apalagi dia yang alam semesta ini hanyalah tumpuan kakinya. Tidak mungkin. Oleh karena itu, ketika Petrus mengatakan, baiklah juga mereka yang menderita karena kehendak Allah. Ini adalah cara Allah mengizinkan umat yang percaya kepada Kristus agar bisa murni seperti Kristus itu murni dalam ketaatannya. Karena Kristus itu memang menderita. Dia dianggap terkutuk, dia dianggap hina, dia dianggap bodoh. Semua kebodohan itu diterima, semua kehinaan itu diterima, semua yang buruk diterima oleh Dia. Tapi apakah hasilnya semua itu? Apakah semuanya itu mendatangkan maut? Apakah semuanya itu mendatangkan kehinaan yang selama-lamanya? Tidak. Tapi Ia rela mengalami semuanya itu di dalam hidupnya 33 tahun itu. Ia menghadapi dan menerima dan menang semuanya itu. Tetapi pada akhirnya Ia memperoleh kemuliaannya yang paling tinggi dari segala sesuatu yang pernah ada dari Bapaknya. Oleh karena itu, jikalau kamu mau memperoleh kemuliaan itu kelak, bersatulah dan matilah bersama dengan Kristus itu melalui penderitaan, agar engkau dan saya dipermuliakan sebagaimana Dia telah dipermuliakan. Itulah yang kamu cari. Apa yang kamu cari di dunia ini? Kamu memperjuangkan hidupmu, kamu akan mati. Kamu tidak akan tetap bertahan lebih lama. Dunia ini membodoh-bodohimu. Ayolah bekerja saja, carilah hidupmu, perjuangkan. Wong hidup selesai, mati sudah selesai juga. Kalau kamu mati, ya udah mati aja. Apakah kamu pikir kematian itu hanya sekedar kematian, tidak punya arti lagi? Setelah tubuhmu, setelah kamu mati di bumi ini, yang mati itu hanya tubuhmu, rohmu belum. Nah, rohmu ini kemana tergantung apakah kita adalah milik Kristus atau kita adalah milik setan. Sebab Ibrani 2 berkata, iblis itu berkuasa atas maut. Kalau begitu, apa yang disebut dengan penderitaan itu dan bagaimana caranya menderita di dalam Kristus? Apa yang disebut penderitaan di dalam Tuhan? Apa yang disebut penderitaan di dalam Kristus itu? Penderitaan di dalam Kristus itu adalah melihat apa yang Kristus lihat, mendengar apa yang Kristus dengar, memberi mata kepada siapa Kristus memberi matanya, memberi pendengaran kepada siapa Kristus memberi pendengarannya, melangkah ke arah mana Dia melangkah, berjalan ke arah mana Dia berjalan. Jadi jikalau engkau sekarang dan pada hari-hari ini mengaku sebagai orang Kristen, kita mengaku sebagai orang yang mengikuti Dia, tetapi hidup kita tidak seperti apa yang Dia mau, hidup kita tidak seperti sebagaimana Dia hidup, apakah kita layak disebut sebagai murid? Sebab kalau Dia adalah guru kita, bukankah murid mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya? Paulus berkata kepada Timotius, engkau hidup seperti aku. Sebab Timotius adalah murid dari Paulus. Kalau kita adalah murid Kristus, bukankah kita seharusnya mengikuti apa yang Kristus lakukan? Apa yang Kristus lakukan? Apa yang Kristus suruh lakukan kepada kita? Kasih itu. Ketika engkau mengasihi di dalam Kristus, itulah cara manusia untuk menderita di dalam Dia.
Dan kasih yang terbesar di dalam Kristus adalah mati demi dia. Memberi nyawa demi dia. Sebab ada tertulis, tak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Tapi kita tidak dituntut oleh Tuhan untuk menjadi semuanya seperti itu. Meskipun keadaan yang akan datang ketika si jahat antikristus berkuasa akan menuntut kita melakukan hal yang sama. Tapi pada hari-hari yang terakhir ini, pada masa-masa yang sekarang ini, apa yang dituntut oleh Tuhan kepada kita? Marilah dengan roh yang rela. Marilah dengan keberserahan diri. Marilah dengan kesetiaan kepada Allah. Marilah kita menjalani penderitaan yang Tuhan izinkan. Di dalam kesulitanmu, di dalam kesusahpayahanmu, di dalam semua masalah yang ada dalam hidupmu pada saat ini. Marilah engkau menjalani itu dengan penuh sukacita. Dengan pengharapan bahwa Allah mengizinkan segala sesuatu. Allah mengizinkan segala pencobaan. Allah mengizinkan segala ujian adalah dalam maksud yang baik. Untuk memurnikan imanmu demi kesetiaanmu. Agar saya dan kamu layak menemui dia di dalam kerajaannya. Sebab pemurnian iman melalui penderitaan itu adalah menunjukkan kemurnian kesetiaan kita. Apakah kita setia atau tidak kepada dia? Sebab kehidupan yang kekal itu tak dapat kamu bayar dengan apapun. Kehidupan yang kekal itu hanya dapat kita bayarkan dengan kesetiaan kepada dia. Untuk menjalani hidup seperti apa yang dia mau. Hidup yang kekal itu tidak cukup dibayarkan dengan uangmu. Sebab uangmu tak dapat membeli hidupmu di dunia ini pun tak mampu. Sebanyak apapun duitmu tak dapat menyelamatkanmu dari sakit penyakit yang telah menimpamu. Sebanyak apapun duit orang, itu tak dapat menyelamatkan dia dari kematian yang tiba-tiba merenggut nyawanya. Apalagi membeli hidup yang kekal bersama dengan dia. Tapi dia telah menyediakan sarananya untuk dapat menerima itu di dalam anugerah. Untuk dapat menerima itu di dalam kemurahan hati Allah. Kita harus hidup sebagaimana yang dia kehendaki di dalam anugerahnya yang mulia itu. Menderita. Maka menderitalah. Mana ada orang yang mau menderita? Mengapa sih para rasul itu rela menderita? Karena mereka melihat apa yang saya dan kamu belum lihat. Mereka mendengar apa yang saya dan kamu tidak dengar. Pernahkah kita meminta itu kepada Allah? Tuhan, berikanlah aku hikmat sebagaimana engkau memberikan itu kepada para rasulmu. Agar aku dapat mengerti kerajaanmu itu. Agar aku mengerti apakah maksud sabdamu yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah agar semuanya ditambahkan kepadamu. Apakah kita pernah meminta itu? Apakah kita pernah meminta hikmat yang ada pada para rasul? Agar itu juga kita miliki. Agar dengan demikian kita menjalani hidup ini dalam kebahagiaan yang seperti dijalankan oleh para rasul. Pernah tidak kita meminta itu kepada dia? Agar kita memandang penderitaan itu bukan hanya sebagai kutukan. Tapi penderitaan itu jauh lebih daripada itu di dalam Kristus. Itu bukan lagi kutukan. Tapi itu adalah pemurnian, pengujian, penyucian kesetiaan orang-orang percaya. Sebab pun bukti agar saya dan kamu setia hanya melalui penderitaan. Kamu berkata, aku percaya kepada engkau ya Tuhan. Aku beriman kepada engkau ya Tuhan. Aku mencintai engkau. Kalau hidupmu enak-enak, belum tentu kamu murni. Bisa saja itu palsu, hanya kamu mengalami yang enak-enak. Tapi ketika penderitaan itu menghantam kamu dan saya, ketika penderitaan itu mengena kepada kamu dan saya, kita tetap setia, kita tak bersyukur, maka kesetiaan itu menjadi pintu yang layak untuk dapat bertemu dengan dia dalam hidup yang kekal. Tidak ada orang yang mencari ini. Kenapa orang tidak mencari ini? Karena kita hidup menurut pikiran dunia. Kita mendatangi Tuhan, berdoa berlutut, memberitahu semua keinginan jasmani demi perut dan demi kemuliaan perut. Kita meminta kepada Tuhan, berikan aku jodoh, carikan aku pacar, berikan aku uang yang cukup agar aku dapat makan. Kita begitu peduli untuk masalah jasmani, tapi pernahkah kita peduli untuk masalah yang rohani? Ketika engkau sakit, ketika saya sakit, kita pergi ke dokter. Dokter, aku sakit ini. Dokter, aku begini. Tolong sembuhkan aku. Aku tidak tahan. Ketika tubuh kita kesakitan, kita pergi mengobatinya agar kita tidak mengalami penderitaan itu. Tapi apakah kita pernah peduli kepada kesehatan jiwa kita? Padahal jiwa itulah yang ditawarkan Kristus. Dia berkata, aku yang lemah lembut dan rendah hati,
Percayalah dan datanglah kepadaku, sebab aku akan memberikan kelegaan kepada jiwamu. Tubuhmu dan tubuh saya yang begitu hina ini pada hari ini tak akan dibawa dalam kerajaan Allah kelak. Tapi jiwamu dan saya yang dimurnikan oleh penderitaan, itulah yang akan dihakimi oleh Kristus kelak di hadapan tahta pengadilannya yang menakutkan itu. Mari mempersiapkan diri untuk hal ini. Apakah yang engkau cari, wahai manusia? Hidup yang engkau cari ada di dalam Kristus itu. Sebab ia telah mengalahkan kematian itu. Ketakutan yang telah engkau takuti telah ditaklukkan di dalam dia. Lalu apakah yang masih engkau cari? Mengapa apa yang kita sibukkan dalam hidup ini pada hari-hari ini? Apa yang kita pikirkan pada hari-hari ini? Sedangkan hidup yang kita mau sudah ada di dalam Kristus. Kematian yang telah kita takuti telah ditaklukkan dan diinjak oleh Kristus. Lalu apakah yang kita sibukkan hari-hari ini? Bukankah hidup itu yang kita cari? Kematian itu yang kita hindari? Bukankah itu telah diselesaikan oleh satu pribadi yang bernama Yesus Kristus ini? Mengapa kita tidak sibuk mencari pribadi ini? Siapa yang kita cari di dunia ini? Mengapa bukan pribadi ini yang kita cari hari-hari ini? Mengapa kita tidak memohon kepadanya, ya Engkau Yesus Kristus yang telah menganugerahkan hidup dan telah mengalahkan kematian. Aku ingin mencari Engkau. Aku ingin memohon kepada Engkau. Berikanlah aku hikmat sebagaimana Engkau telah memberikannya kepada setiap orang yang memohon. Sebab adakah yang lebih berharga daripada dia? Ada yang lebih berharga dari hidupmu? Sehingga engkau dan saya dengan berbagai cara kita berusaha mempertahankan hidup. Tapi itu pun akan sia-sia. Tidak akan pernah berguna. Itu akan sia-sia dan tidak akan pernah berarti. Ada yang lebih mahal, ada yang lebih berarti daripada dia? Tidak ada. Kita mungkin tidak rela mengatakan itu. Sebab apa? Kita masih hidup menurut daging, tidak menurut roh. Sebab orang, perkara-perkara roh hanya dapat dipahami oleh mereka yang hidup di dalam roh. Sulit bagi kita, sebab kita tidak melihat. Sulit bagi kita, sebab kita tidak mendengar. Sulit bagi kita, sebab kita tidak meraba dia. Tetapi para rasulnya telah melihat, telah meraba, telah mendengar. Kesaksian mereka telah menjadi hidup dan memberitakan siapakah pribadi Yesus Kristus itu. Dan itulah cara kita menderita. Mencari Kristus itu adalah penderitaan. Mengapa mencari Kristus adalah penderitaan? Sebab ia adalah pribadi yang menderita. Tapi di balik itu semua, kemuliaan yang begitu agung yang tidak terhampiri dinyatakan kepada mereka yang hidup dan berjalan sebagai mana Kristus berjalan. Dengan demikian ia berkata, jikalau engkau tidak memikul salibmu, engkau tidak layak bagiku. Nah, apakah Anda hari-hari ini sedang memikul salib? Apakah kita hari-hari ini sedang membawa salib Tuhan yang mulia? Memikul beban yang berat, memikul banyak hal yang berat. Apakah ketika semua hal yang berat itu kita protes kepada Allah atau berkata kepada Allah, apakah yang sedang engkau bentuk ya Tuhan di dalam diriku ini? Apakah yang sedang engkau bakar di dalam kehinaanku? Apakah yang sedang engkau bakar di dalam kemunafikanku? Apakah yang sedang engkau buang di dalam kebusukanku? Apakah yang sedang engkau bentuk di dalam tercerai-berainya bentukku yang tidak sesuai lagi dengan citramu? Apakah yang sedang engkau bersihkan dari semua yang kotor dalam diriku? Penderitaan itu Tuhan izinkan agar semua yang kotor, semua yang tidak berguna, semua yang tidak penting itu dibuang dari dalam diri kita, sehingga kita di dalam kemurnian bisa menghadap Allah di dalam pertemuannya yang kudus. Nah, kita tidak mengerti banyak tentang hal ini semua. Kita berfokus kepada hal-hal yang tidak penting. Kita berfokus kepada hal-hal yang sejahtera di dunia. Aku cukup beli rumah yang bagus. Aku cukup punya ini, punya itu, punya itu, punya itu, segala macam. Aku disanjung oleh dunia. Aku diberi valid oleh dunia. Dipandang baik oleh dunia. Kita berlomba-lomba untuk dipandang baik oleh dunia. Tapi kita tidak pernah berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Allah. Hati sesama, hati orang tua berusaha kita senangkan dengan pencapaian-pencapaian kita. Aku telah lulus ini, aku telah memperoleh target segini, aku telah mendapatkan istri yang seperti ini, aku telah pejabat seperti ini, aku telah mendapatkan hal seperti ini. Kita berusaha memuaskan telinga manusia, tapi apakah kita pernah berjuang untuk menyenangkan hati Allah? Hidup bersama Allah tidak cukup tanpa tujuan untuk Allah itu sendiri. Jadi jikalau aku hidup bersama Allah tapi untuk tujuan dunia ini, tidak berguna itu tidak akan selamatkan kamu. Dan Allah tidak berkenan. Sebab Allah datang ke dunia ini menawarkan keselamatan bukan keuntungan
untuk tujuan hidup kembali bersama dia. Oleh karena itu dalam 1 Korintus 8 Rasul Paulus berkata apa? Kita hanya punya satu Allah saja, yaitu Bapa, yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan, Yesus Kristus, yang oleh karena dia kita hidup. Oleh karena Yesus Kristus kita hidup, untuk hidup bagi Allah Bapa, bukan bagi dunia. Jadi kalau kamu mempergunakan Kristus untuk hidup bagi dunia, kamu salah mengenal Kristus. Kita salah mengenal dia. Tidak di dalam cara, tidak di dalam pengertian yang benar. Oleh karena itu mari berjuang untuk dapat mengerti hikmat yang benar dari Allah. Untuk hidup sebagaimana Petrus telah mengatakan hidupnya demi Kristus. Berjuang di dalam hal-hal yang benar di dalam Kristus. Karena dikatakan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Kalau orang benar saja hampir tidak diselamatkan, siapakah saya dan kamu orang yang sangat berdosa ini? Dengan pede mengatakan saya pasti selamat. Apa yang membuat itu? Kalau demikian faktanya, mengapa kita tidak menghabiskan hidup ini untuk mencari kerajaan Allah? Apakah yang sedang kau cari? Apakah yang sedang kita perjuangkan dalam hidup hari-hari ini? Kuncinya hanya satu. Jikalau mau hidup bersama dengan dia dalam kerajaannya, carilah kerajaannya selama ia masih berkenan menyatakannya. Melalui apa? Penderitaan. Tanpa itu gak bisa. Tidak ada orang yang mulia di dunia dapat menerima Kristus yang menderita. Gak ada. Maka kita dituntut untuk hidup seperti dia. Hidup seperti Kristus. Kita tidak hanya mau menerima kemuliaan dia ketika ia dimuliakan di sebelah kanan Bapaknya, tapi kita tidak mau menerima penderitaannya. Bukankah Ayub berkata, masa akan kita menerima yang baik tapi tidak menerima yang buruk? Sekalipun penderitaan itu bukan yang buruk buat kamu dan saya, tapi itu adalah hal yang baik dan anugerah untuk menyucikan, memurnikan saya dan kamu di dalam hal-hal yang kotor dalam diri kita. Jadi kalau hari ini Anda menderita, Anda bergumul, Anda punya masalah, Anda punya banyak sekali yang harus Anda hadapi. Anda punya banyak sekali hal-hal yang harus Anda tangani. Bersyukurlah kalau Allah mempercayakan itu kepadamu. Mungkin menurutmu saya tidak kuat, saya tidak mampu. Tapi kalau Tuhan izinkan itu, artinya dia percaya. Jangan hianati kepercayaan itu. Tapi memohonlah dan berdoalah kepada Tuhan. Aku bersyukur engkau menganugerahi ini kepadaku. Aku bersyukur engkau menolongku untuk menyucikan diriku dengan semua penderitaan dan beban ini. Maka dengan demikian kuatkanlah aku dalam pengharapanku untuk memperoleh kemuliaan yang akan kau nyatakan sebagaimana engkau telah mulia. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting di dalam sejarah Injil. Sebab itulah pengorbanan orang-orang yang mengikut dia. Itulah yang harus kita cari. Jangan kamu mencari hal-hal dunia, topping-topping dunia yang tidak berguna ini. Apa ini semua? Apa yang kau bawa ke dalam peti matimu? Selain sehelai dari kainmu saja. Tidak ada. Jangan mau ditipu oleh dunia ini, anak-anak muda. Kita berlomba-lomba untuk ikut ini, ikut itu, ikut apa segala macam. Demi disanjung oleh dunia. Itu bodoh sekali. Itu tidak penting. Itu tidak pernah lebih penting daripada Kristus itu sendiri yang menghadirkan kerajaan itu dalam maksud menolong kita, menyelamatkan kita, melayakkan kita kembali agar dapat menikmati kasih-Nya yang tak dapat disediakan oleh dunia ini. Bersukacitalah dan berbahagialah dan bergembiralah dalam penderitaanmu, wahai orang-orang Kristen. Sebab apa? Kalau batinmu berbahagia, apapun kondisi hidupmu, kamu akan tetap berbahagia. Seperti bunga yang diperas, apabila ia wangi, pada hakikatnya ia adalah wangi. Ketika dia diperas, ditekan semakin kuat, ia akan semakin wangi dan semerbak. Kalau hatimu itu penuh dengan damai sejahtera yang daripada Allah, yang perlu kita minta, sebanyak apa pemberitaan yang menimpa kita, kita akan semakin wangi dalam kemurnian iman. Tapi kalau orang mau bersukacita, mencari sukacita dari dunia, tapi hatinya itu busuk, hatinya belum benar, seperti bunga bangkai, disiram banyak sekali parfum bagaimanapun, dia akan tetap bau. Orang yang mencari sukacita di luar daripada Kristus, mencari kesenangan dunia agar ia bersukacita, itu hanya semu dan menipu.
Carilah kebahagiaan batin yang sesungguhnya kepada Dia yang menawarkan kelegaan batin, yaitu Yesus Kristus dari Nazaret. Dan mencari itu, menderitalah. Sementara sebelum kemuliaan itu dinyatakan ketika Ia datang dalam pengadilannya. Itu yang terpenting. Saya harap ini dapat menolong Anda dan saya. Karena jangan mau ditipu oleh dunia ini. Ingat satu hal, sekali lagi saya tegaskan. Hidup yang kamu cari, hidup yang kamu perjuangkan telah disediakan oleh Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Kematian yang saya hindari, kematian yang kamu takuti telah dikalahkan oleh Yesus Kristus di Kalvari melalui kematian dan kebangkitannya pada hari ketiga. Dan itu telah Ia berikan dengan cuma-cuma karena kasih-Nya kepada dunia. Maka benarlah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengerahkan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Dialah kamu menjadi kaya. Kamu cari kekayaan untuk mencari hidup itu tidak bisa. Tapi kalau kamu mencari Dia, kamu hidup bersama Dia, kita hidup berkenan di hadapannya. Apapun yang kita lakukan di dalam usaha kita, Dia akan mengapresiasi itu selama kita mau mencari Dia. Jangan mati di dalam tidak adanya perjuangan mencari Kristus. Tapi marilah kita mati. Marilah kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Dengan berkata, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Aku siap menemui Tuhanku. Kematian itu menanti semua orang tanpa aba-aba. Oleh karena itu, persiapkan dirimu dan saya untuk menghadapi semua dakwaan-dakwaan kelak. Kamu telah dipenuhi anugerah dan saya juga demikian. Maka mari pergunakan anugerah itu bagi Allah. Hidup di dalam Dia melalui penderitaan. Karena melalui penderitaan itu kemuliaan Dinya. Apakah Anda mau menderita? Tidak ada yang jawab. Mana mau? Apakah Anda mau menderita? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang mau. Tapi percayalah kepada satu hal. Kalau Anda tidak mau menderita, kamu tidak akan pernah berdiri di sisi Kristus yang menderita itu. Dia akan berkata, I don't know who you are. Kalau kamu hanya mengharap mujizat, mengharap nubuat, kemuliaan-kemuliaan di dunia ini, kamu gak akan dapat apa-apa. Sebab mereka yang berseru kepada Kristus, Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah berbuat demi namamu, bermujizat demi namamu? Dia berkata apa? I don't know you. Aku tidak kenal kamu. Aku tidak tahu kamu siapa. Jadi kalau kamu tidak mau menderita di dalam Kristus, jangan berharap tinggal bersama Dia yang telah menderita. Jikalau saya dan kamu tidak mau menderita, artinya saya dan kamu meninggikan diri di atas Kristus yang adalah yang menderita itu. Kalau tidak mau menderita, bersiaplah menderita di kehidupan yang akan datang. Kalau kamu menderita sekarang, bersiaplah mulia di kehidupan yang akan datang. Gak ada pengecualian terhadap satu hal ini. Sebab apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai. Kalau kamu menabur dengan air mata, engkau akan menuai dengan sorak. Tapi kalau engkau menabur dengan sorak-sorai, engkau akan menuai dengan air mata. Air matamu tak akan mampu memadamkan api neraka. Pikirkan satu hal itu. Jangan hidup di dalam kebodohan dunia. Jangan hidup di dalam teologi-teologi kemakmuran yang merusak batinmu. Orang Kristen tidak boleh menderita. Orang Kristen tidak boleh sakit. Orang Kristen harus serba kaya, harus serba ini dan lain-lain. Itu penipuan. Kamu ditipu. Kamu dijahati. Sebab Kristus tidak tawarkan itu. Dia tawarkan keselamatan. Untuk berdamai dengan Dia. Mampukah orang yang suci bergabung dengan orang yang tidak suci? Tidak kan? Orang kudus bisa bergabung dengan orang tidak kudus? Tidak bisa. Bagaimana cara menguduskan diri? Pemurnian. Bagaimana memurnikan diri? Kesengsaraan. Roma mengatakan, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan. Jadi untuk tahan uji harus sengsara. Banyak orang tidak mau fakta ini, tidak. Saya tidak menghakimi Anda. Itu proses untuk dapat mengerti. Semoga anugerah Dia Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia menganugerahkan kita hikmat yang tak dimiliki oleh dunia. Dengan demikian kita dapat rela menerima semuanya itu.